kita kerja di luar sama di Indonesia itu, di Indonesia kita kan sama orang Indonesia udah ngerti ya, paham ya. Tapi sama orang luar ya kan udah beda culture ya. Otak mereka kita nggak tahu mereka tuh pikirnya apa. Way of life mereka beda. Betul. Kayak misalkan mereka bercanda keplak kepala kayak gitu kan. Di sini kasar. Di sini kasar kan. Buat sana kita, apaan lu? Itu kan keplak-keplak kayak gitu kan. Ya. Berarti yang dibutuhkan menjadi seorang chef selain ketahanan fisik yang luar biasa atau apa sih? Kayaknya kan kalau katanya ya, banyak ternyata di dunia hospitality yang di kitchen ini kebanyakan cowok karena bukannya mau seksis ya, tapi kan Iya. ternyata berat kayak gitu kan, naik dandang lah. Iya. Itu selain ketahanan fisik apa sih, Chef? Ya pasti mental sih. Oh, mental. Mental juga pasti harus. Pokoknya makanya yang sering marah-marah tuh chefmu. Balik lagi sih sebenarnya. Ada juga chef-chef yang baik juga ada. Cuman kalau misalkan aku lebih seneng si chef itu galak, tapi ngajarin ya. Galak tapi ngajarin. Tapi daripada galak, mulutnya kotor, tapi dia nggak ngajarin, ya buat apa zong kan istilahnya kayak gitu. Oke. Kalau untuk masalah mental sih kita nggak ngomong. Memang dunia kitchen keras ya. Cuman kalau aku alhamdulillahnya waktu aku kerja di luar tuh chefnya tuh sebenarnya baik-baik. Cuman yang brengseknya itu maaf ya. Nggak apa-apa, chef. Brengseknya itu Udah biasa. Temennya ini loh. Partnernya itu yang biasanya yang kurang bagus. Soalnya kan kalau misalkan kita kerja di luar sama di Indonesia itu, di Indonesia kita kan sama orang Indonesia udah ngerti ya, paham ya. Oh, ya udahlah slow aja kayak gitulah. Sama gue lah kayak gini-gini. Tapi sama orang luar ya kan udah beda culture ya, mau orang India, udah mau ada Maroko lah, ada Mesir segala macem. Jadi ngegeng itu ya chefnya? Enggak, sebenarnya ngegeng juga enggak sih. Otak mereka kita nggak tahu mereka tuh pikirnya apa. Way of life mereka beda. Betul. Kayak misalkan mereka bercanda keplak kepala kayak gitu kan. Di sini kasar. Di sini kasar kan. Buat sana kita, apaan lu? Itu kan keplak-keplak kayak gitu kan. Tapi itu salah satu contoh ya. Tapi kalau misalkan yang ya ada salah satu waktu itu aku pernah kerja sama orang India itu namanya masih ingat, aduh jangan sebut deh. Gak apa-apa, kenal juga kan. Jangan tahu ntar dia nonton. Oh iya, betul dia nonton. Gimana tuh chef? Kita tuh lagi rame total, sangat rame ya. Pokoknya di lounge sama room service-nya Park Hyatt itu kita nggak pernah sepi. Itu kita lagi lari. Kita kan kalau kerja kan cepet ya lari, bet gitu kan. Dan dia cuma nyanyi lagu India, Kuch Kuch Hota Hai lah. Waduh. Sambil nyanyi joget-joget. Ini bukan stereotip ya guys. Tapi ini terjadi. Terjadi ya. Terjadi. Dan teman-temannya kan, aku dari berapa orang itu kan nggak cuman dia orang India nggak cuma sendirian. Temennya masih ada lagi 2-3 orang India, dan teman-teman ini orang India juga sebel sama dia. Katanya udahlah nggak aja dia nggak ada, biarin aja gitu. Jadi kalau misalkan aku udah di partnerin sama dia, aku bilang aduh. Udahlah sabar-sabar aja gitu. Berarti dari segi endurance, terus mental. Terus ini juga kayaknya speed juga ya, karena kan nggak kebayang kalau tadi di park itu kan, mohon maaf, berapa lama chef di sana? 2 tahun Park Hyatt. 2 tahun. Dan kalau di bisnis F&B itu semuanya ingin dilayani cepat. Betul. Semuanya pengen jadi segera disajikan makanannya, apalagi kalau kan dimasak satu kan kayak gitu kan. Iya betul. Itu berarti pernah mengalami paling rame serve berapa orang chef dalam satu table brak gitu orang? Wah, berapa ya? Kita sih nggak ngomongin ini kan, ini pertanyaannya beda lagi nih, mau ke buffet atau ke à la carte. Kalau buffet kan à la carte ya. Kalau à la carte mungkin ya, kalau yang normalnya itu mungkin sekali order mungkin 50 orang kayak gitu. 50 orang. Soalnya kalau udah lebih dari 50 itu kita sih udah pingsan sih. Itu satu order loh ya. Iya. Satu meja loh ya. Bukan kita ngomongnya ada 50 orang tuh beda-beda order ya. Satu order 50 itu aku pernah. Berarti sebelum waktu masih aktif di kitchen bisa dibilang tidurnya agak-agak terganggu ya chef ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Aku orangnya emang waktu entah itu mau di
manapun, kerja dimanapun aku harus punya minimum tidur tuh 8 jam. 8 jam. Soalnya kalau nggak 8 jam, biasanya aku capek ngantuk. Jadi emang tergantung ini sih, tergantung. Tapi pernah sih aku kerja waktu pas di Dubai ya. Di Dubai jadi pernah, jadi itu aku kan sempat, aku bilang ya aku pernah di Dubai 6 bulan. Ya. Jadi setelah 6 bulan, itu kan hotelnya Novotel gitu. Nah setelah Novotel itu aku pernah balik lagi ke Hyatt, tapi di Dubai, Hyatt Regency. Tapi aku bukan yang nggak kuat ya. Ya di situ ada masalah juga. Ada masalah. Aku kerja di sana mungkin sekitar berapa ya? Kita ngomong, aku bangun jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi, ambil bus jam 6. Ambil bus jam 6. Terus apa namanya? Setengah 7 sampai hotel. Terus kita breakfast, ganti seragam. Terus jam 7 kan, jam 7 kurang lah, paling nggak udah masuk ke kitchen. Nah, aku tuh kerja jam 7, pokoknya harus sudah bisa lunch jam 12, dinner itu jam 6. Jam 6 itu kalau misalkan udah beres, kadang-kadang aku langsung pulang. Tapi kan ini lebih seringnya, aku tuh lembur. Jam 6 itu biasanya bisa pulang lagi entah itu jam 9, jam 10, atau jam 11. Itu jam 10 dari hotel ya. Dari itu sampai mes itu mungkin ya setengah jam setelahnya. Jadi ntar mungkin nyampe mes jam setengah 11, besok bangun lagi jam 5. Wah, sangat menuntut ketahanan fisik yang luar biasa ya, Chef. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini, kayaknya belum ada apa-apanya ya. Temanku ada sih kalau kayak di kapal pesiar, mereka paling cuma tidur 5 jam, 4 jam. Oh justru di cruise tuh malah lebih parah makanya. Makanya waktu ditanya bisa nggak, aku nggak tahu bisa apa enggak gitu loh. Oh, kembali lagi ke cerita yang awal tadi ya, Chef ya? Bisa apa enggak ya itu. Bisa apa enggaknya, ya kalau sekarang aku nggak bisa nih kayaknya kalau kayak gitu. Mungkin karena di cruise tuh ya tidur di situ, ya hidup di situ gitu ya, Chef. Kan kalau di cruise kan selama tidak menyandar ke pinggiran bumi ya sih, pinggiran pantai, ya mereka kan tetap akan kerja terus. Selama mereka di laut ya udah kerja terus aja udah. Mau libur ya nanti pas lagi bersandar gitu loh. Soalnya kan tamu kan akan selalu terus di kapal kan. Nanti pada saat bersandar tamu keluar ya udah nih ada, kalau nggak salah ya temanku ngomong, itu ada 2. Ya mau istirahat di kapal atau mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan monggo silakan. Tapi pas balik ya siap kerja lagi. Gitu. Mantap. Berarti itu tadi Chef Wisnu udah berjibaku kayak gitu udah makan asam garam di dunia servis, terus kemudian menjajal sebagai konsultan ya. Konsultan. Itu sejak tahun berapa, Chef? Konsultan itu sebenarnya awalnya nggak kepikiran jadi konsultan ya awalnya ya. Soalnya kan sebenarnya itu mau dibilang tahun berapa? Sebenarnya tahun 2000. Outlet pertama yang benar-benar dari nol tuh 2020 sebenarnya. Cuman kalau misalkan cuman untuk training segala macam dari 2018 sudah. Ada beberapa coffee shop yang kayak, Pak bantuin aku dong untuk bikin menu segini-gini, ada gitu loh. Pernah ada yang di Semarang ada, satu di Solo ada. Terus yang benar-benar dari nol itu 2020 di Peleburan, Olivan namanya waktu itu. Olivan. 2020 berarti pas pandemi dong? Pas pandemi. Jadi seru banget tuh kayaknya. Jadi sebenarnya proyeknya itu udah dari 2000. Sebenarnya sih ownernya itu kita udah sering ngobrol itu pas aku di Meddak sebenarnya 2016. Jadi 2016 itu Metropolitan Duck itu kan ada di Paragon. Di Semarang sekarang tuh Burger King. Jadi itu waktu itu kebetulan aku head chefnya di situ, akhirnya kan bikin menu segala macem. Ternyata emang ada beberapa orang tuh yang cocok sama makananku kan. Terus salah satu yang cocok itu ya ini si ownernya Olivan ini, seperti itu. Gitu. Sebenarnya pada saat aku udah mulai sempat ya, bukan ini ya, kayak ngobrol-ngobrol ya, kayak cita-cita lah maksudnya. Ya Pak, kayaknya aku mau bikin restoran gini. Ya Pak, aku tadi nggak paham juga. Tak pikir mau pakai siapa gitu kan. Padahal itu posisi aku lagi di Dubai. Yang 6 bulan itu? Masih di Dubai. Terus ya Pak, semoga restorannya ini ya, semoga restorannya bisa jalan. Terus pas aku balik Semarang, mungkin sekitar 2019 akhir lah ya, awal lah ya.
Akhirnya dia nyamperin aku, ngajak ngobrol bla 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 ya. Ya aku udah mau bikin restoran Pak, gini. Udah sempat apa negosiasi ngobrol-ngobrol, ya udah boleh deh. Sebenarnya waktu itu aku sebagai konsultan pun aku diem-diem gitu. Karena waktu itu kan 2018 aku terikat dengan, boleh sebut namanya? Boleh. Antara Kata Group gitu. Antara Kata Group itu tadinya awalnya kan aku pikir sampingan kan pikir boleh kan. Akhirnya aku ambil, pikirnya boleh, akhirnya aku ambil. Terus akhirnya 2019 akhir tuh terbangun di Tolivan. Kita tuh baru buka tuh kalau nggak salah 2020 deh, 2019 Desember akhirnya baru grand opening. Nah kan abis itu waktu pada saat buka Tolivan kebetulan waktu itu booming sih, lumayan rame waktu itu. Sehari ya lumayan lah, omsetnya aku cukup kaget, wah gila, ngeri juga nih aku bilang. Tapi ya itu ya, semua F&B itu terdampak pada saat pandemi ya. Ya. Bulan Maret ke April udah mulai, yang tadinya aku lihat kan langsung bus gitu kan. Sama waktu itu Antara Kata juga sama sih, lagi enak-enaknya omsetnya lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba turun. Makin lama ya semua pasti kena imbas sih akhirnya. Iya, dan lama banget itu kok. Dan lama banget itu chef Iya lumayan. Iya kan kalau itu kan hampir mau 3 tahun lah. Iya, hampir 3 tahun itu di dunia hospitality manapun kena dampaknya. Pasti. Mau restoran, mau hotel sebesar apapun, temanku juga hotel bintang 5 sama kena kok. Kena semuanya. Orang-orang market Semarang itu kalau aku perhatikan, mereka itu senangnya sama, pasti pertama makanannya enak ya. Kedua murah.